akan lebih mudah. Sama halnya Sintayong ketika menangani tim nasional Indonesia dalam kondisi yang sebenarnya enak. Kenapa? Kita dari peringkat 179. Sehingga yang dikenang adalah Sintayong angkat nih sampai 130 gitu. Lain kalau kita melatih misalnya dari peringkat 1 turun itu lebih berat lagi gitu kan. Nah, bertahan kan iya, lebih berat. iya, makanya karena itu saya katakan bahwa Kluivert ini punya potensi yang sangat besar untuk menunjukkan dirinya dia layak sebagai pelatih karena dia datang dengan keraguan. Ya kan? Datang dengan keraguan, bukan weh dipuja-puja datang ini. Ternyata bapuk. Saya ingat banget ketika Thailand mengambil Brian Robson sebagai pelatih tim nasional. Brian Robson mantan pemain Manchester United, top nih, gagal tuh kan. Iya, gagal, zong gitu kan. Jadi dimulai dari keraguan, saya pikir bagus. Kalau dulu saya nih STY kan, selalu tetap yakin. Sekarang kan Patrick Stephen Kluivert, PSK. Pastikan semua kompak. Kan jangan lagi ada gerbong-gerbong di situ gitu kan, paksi gitu kan. Kalau perlu dipersatukan dalam banggar yang bagus lah. Dan jangan lupa juga PSSI. Iya. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Ya, tapi ya memang ya itulah. Maksudnya ada beberapa orang yang memang berpikir bahwa oke lah kita akan beri kesempatan ke Peter Kluivert, ya memang harus diberi kesempatan untuk apalagi orang udah ditunjuk sebagai pelatih gitu. Bahwa dia punya track record yang memang tidak menjanjikan dan punya tim pelatih yang hebat, kuat. Ada Alex Pastur di sana, ada siapa namanya? Denny Lanzat di sana, itu sangat membantu gitu. Dan upaya PSSI juga sekarang sebenarnya berjalan cukup cepat ya dalam mentransformasi pergantian dari STY ke Patrick Kluivert. Dia langsung membawa Patrick Kluivert bertemu dengan tim-tim Liga 1, membawa Patrick Kluivert melihat kondisi stadion, lalu mempertemukan dengan wartawan dan segala macam. Dan ini yang Liga 1, aku tadi konfirm ke salah satu pemilik klub bahwa ini memang belum pernah dilakukan sebelumnya di era STY. Dan ini menjadi salah satu sebenarnya yang menjadi concern ketika STY itu susah mengambil pemain dan susah meminta pemain dari klub-klub Liga 1 ketika membutuhkan. Dan ya itu masih sekedar rumor dulunya bahwa ada komunikasi yang kurang lancar konfirmasi dong. Ya, ada rumor yang kurang lancar antara Sintayong dan klub. Nah, ini yang coba dipangkas sama PSSI sekarang. Setidaknya dia memuluskan atau mengurangi kerja-kerja dari Patrick Kluivert. Nah, satu hal lagi yang sebenarnya yang mungkin akan dikejar PSSI lewat Patrick Kluivert adalah mencari diaspora yang memang menjadi puzzle terakhir atau puzzle pelengkap dari komposisi Sintayong yang ada sekarang. Karena kan Patrick Kluivert akan bermain menyerang, berbeda dengan Sintayong yang memang ya beda-beda komposisi lah, bahwa dia membutuhkan satu nama yang disebut kemarin adalah Jairo itu, yang pemain dari yang di Liga Belgia, itu pemain di posisi tengah. Dan dia memang membutuhkan orang-orang tambahan di pemain di posisi tengah, dan tentu saja ada Oli Romeni yang sekarang yang lagi dalam proses. Nah ini, dan orang juga berharap bahwa Patrick Kluivert ini bisa mendatangkan pemain-pemain grade A ke depannya. Tapi apakah masih membutuhkan atau mencukupi waktunya untuk sisa laga ini, kan itu masih ditunggu. Yang pasti adalah PSSI sebenarnya memberikan ruang untuk Patrick Kluivert bisa bekerja lebih cepat. Itu tadi dengan cara langsung mempertemukan dengan pemilik klub, mempertemukan dengan pemain Liga 1, dan juga melakukan wawancara dengan memperkenalan resmi dengan wartawan, melihat fasilitas stadion. Ada yang beda lah ya. Ada yang beda yang dilakukan dengan Patrick Kluivert, kecuali ya tadi. Rezim SD sama rezim Kluivert ada yang beda. Dan ngajarin bahasa Indonesia ya nggak kurang sebenarnya. Cuman kemarin baru terima kasih selamat sore ya apa ya. 1, 2, 3 gitu. Nggak ada gedebong pisang. Belum banyak. Tapi menurut saya itu adalah langkah yang bagus sebagai sebuah pendekatan. Buat awal ini. Buat awal. Ketika dia di Bandara Schiphol, saya nonton tuh kan, dia bilang, "Halo Indonesia." Itu aja sudah itu sebuah pendekatan, impresi yang bagus gitu kan. First impresi yang bagus. Betul. Dan yang menurut saya paling penting saat ini adalah bagaimana kemudian Kluivert bisa menjadi penghubung ya gitu. Karena ini juga akan beresiko gitu kan. Ini kan tim nasional sekarang kita akhirnya gambarannya apa? Untuk masuk tim nasional hanya ada 2 jalur. Jalur prestasi, jalur naturalisasi. Tidak ada jalur zonasi nih. Ya kan? Nah, ya, karena ini apa? Ini bagian dari program akselerasi. Tapi mau sampai kapan? Itu juga harus ada batas waktunya. Jangan sampai sejarah masa lalu juga terjadi. Saya ingin mengungkap itu. Dulu kita punya pemain naturalisasi dari Belanda, salah satunya Arnold van der Veel tahun 1958. Ketika itu kan pasca zaman penjajahan kan. Kemudian muncul anti Belanda yang akhirnya dia terbuang balik lagi ke negaranya. Dia main di Excelsior, kemudian setelah itu balik lagi ke Indonesia, main di PSMS Medan, habis itu terakhir mengakhiri karir di Pahang di Malaysia bersama rekan-rekannya. Banyak juga dulu. Artinya jangan sampai nanti misalnya, ini kan ekspektasi kita terhadap pemain diaspora sangat luar biasa. Ya kan?
Tapi kalau nanti suatu saat gagal, itu pasti akan ada gejolak yang sangat besar dan itu harus dipikirkan oleh PSSI saat ini. Tapi mulai dari keraguan Betul. tadi itu perlu itu. Betul. Jadi artinya gini loh, bagaimanapun mengambil terlalu banyak diaspora itu akan jadi masalah karena mereka bintang-bintang semua. Jangan sampai kejadian Los Galacticos Real Madrid kan berisi pemain-pemain bintang semua yang merasa dia datang, dia dibutuhkan oleh Indonesia sehingga kemudian bisa melakukan hal-hal seenaknya. Kita kan bisa saja hal-hal itu yang terjadi. Wah, gua mau main gini, kalau nggak mau ya udah gua nggak main. Nah, yang seperti itu kan kemarin terjadi di eranya Sintayong juga kan gitu istilahnya. Dan jangan sampai itu terjadi. Artinya gini, saya ingin mengatakan kepada PSSI, selain jalur akselerasi ini jalan, PSSI itu harus memberikan perhatian dan concern penuh kepada pembinaan usia muda. Sehingga ini jangan dilupakan, pembinaan usia muda plus perbaikan kompetisinya. Ya kan, karena pembinaan yang hebat, kompetisi yang sehat akan melahirkan tim nasional yang kuat. Oke lah kalau sekarang pengambilan pemain keturunan saat ini dilakukan, tapi harus dibatasi juga, jangan sampai semua orang ditawarkan jadi pemain masuk ke Indonesia dengan jalur itu naturalisasi untuk jadi pemain nasional, siapapun pasti mau, gitu kan. Tapi kan apakah nasionalisme dan kebangsaannya ini kayaknya perlu ditatar dulu, yang baru naturalisasi penataran P4 lah misalnya gitu kan, atau ada apa namanya kurikulum khusus gitu sehingga kemudian iya ini kebangsaannya muncul gitu. Itu betul, itu yang satu. Yang kedua kan ada tambahan lagi tadi katanya Ole Romeni, Jaimer Redwall ini tidak akan semudah sebelum-sebelumnya. Ole Romeni ini Blizzvers statusnya. Dia itu hanya orang tuanya tinggal di sini, lahir di Indonesia gitu kan. Tapi dua-duanya adalah orang Belanda gitu kan. Nah, ini kasus sama dengan Martin Paes. Jadi pasti ada proses yang agak lama. Tapi saya percaya lah mau PSSI ini kan sangat luar biasa kekuatan lobbynya dan networknya. Pak Erick Thohir ini apa namanya punya dukungannya iya, dari pemerintah ya. Ininya dukungan terus kemudian juga lobby-lobbynya ke luar negeri juga karena dia adalah orang yang punya pengalaman banyak lah di sepak bola. Jaimer Redwall juga nggak akan mudah karena Jaimer Redwall itu udah pernah main bersama tim nasional senior Belanda. Dia debut bersama tim nasional Belanda 6 September 2015 ketika Belanda melawan Turki. Dia sudah 3 kali main, walaupun memang di aturan FIFA selama di bawah 3 masih bisa untuk pindah kewarganegaraan. Iya, cuma kan permasalahannya tinggal apakah ini bisa diwujudkan, karena sebelum-sebelumnya nama-nama Jaimer Redwall itu ketika kita tanya PSSI agak berat nih gitu kan. Agak berat nih gitu. Karena ada faktor lain, misalnya kan pemain kita kan ada pemain pribumi, ya kan Marcelino CS. Ada pemain yang orang tuanya asing nikah dengan orang Indonesia. Ya kan, contohnya Ronaldo Kuate. Ada yang kemudian tinggal 5 tahun berturut-turut di Indonesia, menjadi warga negara Indonesia, contohnya Maklok gitu kan. Ada yang kemudian pemain keturunan gitu kan ya, Sandy Walsh, Sen Patinama dan sebagainya, Kevin Dix dan sebagainya. Ada juga Blizzver, Martin Paes dan juga kemungkinan Ole Romeni, ada 5 tuh. Ya kan. Dan kita kalau saya sih lebih kepada, saya dari dulu terlalu keras dengan naturalisasi ini. Jangan sampai kemudian kita punya program akselerasi tapi kita melanggar undang-undang kita. Karena undang-undang kita, undang-undang kita tidak mengenal 2 kewarganegaraan. Ya kalau mau ubah sekalian jadi 2 kewarganegaraan juga, seperti halnya kita dengan Filipina, Maroko dan sebagainya, sehingga siapa saja bisa datang. Dan yang perlu diketahui bahwa sebenarnya program pemain naturalisasi juga bukan cuma kita lagi sekarang, bahwa kemarin beberapa pemain-pemain Asia Tenggara juga, tim-tim Asia Tenggara udah melakukan hal yang sama. Jadi memang kekuatan ini juga nanti nggak melulu lagi akan menjadi signifikan dengan pemain-pemain naturalisasi, karena memang orang lain juga bisa bikin gitu. Jadi benar yang kata Akmal bahwa pembinaan itu memang jadi satu hal yang memang mandatori lah sebenarnya di sepak bola Indonesia gitu. Dan yang pasti sebenarnya ada dulu di lapangan itu kita sering mendengar bahwa menang dipuji kalah dihujat. Itu sebenarnya cukup awam dalam sepak bola gitu. Dan ya PSSI sebenarnya jangan terlalu membungkus segala sesuatu itu dengan sebuah kemasan yang baik-baik saja gitu. Biar orang juga paham sebenarnya bahwa ternyata oh iya kita butuh proses sebenarnya. Karena kan selama ini kita, apa sih kegagalan kita dengan Sintayong? Bahwa kegagalan kita dengan Sintayong kita itu nggak diperkenalkan bahwa kita itu masih berproses gitu loh. Kita itu selalu dikenalkan bahwa itu sukses. Bahwa bahkan Piala Asia aja dibilang sukses yang cuma menang sekali kan gitu kan. Tapi saya setuju kalau timnas ini ada salah kaprah orang gitu. Kalau tim nasional senior tidak bicara proses, tim nasional bicara sukses. Kecuali tim nasional U23, tim nasional U16, U17, dia proses pembinaan. Kalau tim nasional udah yang level atas, semua negara pasti ceritanya udah prestasi hasil gitu kan. Jadi kalau kemarin ada kawan-kawan bilang sama Kluivert tidak boleh lagi bicara proses, tapi sudah
hasil, progres dan sukses. Saya bilang era Sintayong juga harus seperti itu, gitu kan. Kenapa? Karena ini bicaranya tim nasional gitu. Makanya kemudian sempat rame itu kan ketika kita menurunkan tim nasional U22 di Piala AFF itu sempat rame dan AFF itu marah karena ini mencederai kompetisi yang dibuat. Kenapa? Ini level internasional yang dibuat untuk senior. Artinya ketika lu mau turunin pemain U19, lu mau mainin pemain U16, lu mau U12 sekalipun namanya tetap timnas senior. Jangan diubah jadi U22 karena U22 ada eventnya. Itu sempat ditegur kita gitu. Artinya menurut saya adalah ya tim nasional sekarang senior ya bicaranya harus sudah hasil, udah progres, udah sukses. Gagal ya resiko gitu kan. Oke, terakhir nih Mas, terakhir ya. Terakhir udah. Gua terakhir. Ya. Saya butuh tone positif lah soal Kluivert ini buat masa depan timnas kita lah. Apa kira-kira yang meyakinkan publik, netizen dan yang STY lovers nih, Kluivert nih, oke kok. Mulai dari keraguan tadi tuh. Bang Marco deh kita mulai. Ya, sebenarnya kita harus berangkat dari satu hal bahwa pemecatan pelatih itu dalam setiap tim itu adalah sebuah kewajaran apapun ceritanya sebenarnya, ada apapun latar belakangnya. Karena itu merupakan hal karena mereka punya kontrak profesional sebenarnya. Sejauh kontrak ini dipenuhi oleh salah satu atau kedua pihak itu enggak ada masalah. Ke depan terkait dengan Patrick Kluivert ini udah kejadian bahwa Sintayong sudah dipecat, udah diberhentikan gitu. Ya kita juga jangan mengulang hal yang sama sebenarnya. Bahwa jangan lagi membungkus segala sesuatu itu dengan sebuah bungkusan yang memang kemasan yang bagus, tapi memang di dalamnya ada sesuatu yang memang nggak bagus gitu. Yang kedua adalah bahwa kita sejauh ini ya kita memang harus kasih waktu, bukan waktu lah sebenarnya karena memang udah tinggal Maret gitu loh. Kita tinggal nunggu nih sekarang Februari Maret. Ya kita tinggal nunggu bahwa apakah memang yang disampaikan oleh PSSI terkait Patrick Kluivert ini bisa kita raih di kita kan kelihatan ya, terbukti nggak nih di bulan Maret lawan Australia gitu, apakah akan ada perubahan gitu. Kalaupun memang tidak sesuai sebenarnya ya sah-sah aja sebenarnya orang-orang untuk mengkritisi gitu. Jangan lagi ada kasus-kasus kalau kita mengkritisi kita nanti akan didoxing lah, kita akan diserang buzzer lah dan segala macam. Itu wajar karena memang benar bukan proses, mereka butuh hasil gitu. Dan dengan kondisi yang udah dikasih ruang cukup besar nih sama PSSI, dibukakan jalan dan segala macam, diberikan ini dan segala macam. Gak ada lagi alasan, jangan sempat lagi ada terulang sebuah kalimat yang sangat memukul para pemain itu adalah this is not my team. Dulu sempat ada kejadian seperti itu dan itu itu jangan sampai seperti itu gitu. Dan ya kita harus mau nggak mau lah apapun yang terjadi ya berikan dukungan sebagai timnas. Ya kita tetap dukung timnas siapapun pelatihnya, gitu. Ya tetap Indonesia kan, nggak akan berubah. Mas Akmal, apa yang harus dilakukan Kluivert, PSSI, Pak Erick Thohir membuat kita nih, saya sebagai penonton ya, yakin, optimis dengan keputusan ini timnas bisa menang? Kalau saya kita dimulai dengan ekspektasi yang sangat luar biasa, ekspektasi kita kan. Kalau saya secara objektif sebenarnya misalnya berpikir bahwa tim nasional kita belum waktunya lolos Piala Dunia. Karena kita bukan tim tradisional yang biasa lolos Piala Dunia seperti Australia, seperti Arab Saudi, seperti Jepang yang langganan Piala Dunia. Kita sebenarnya adanya opportunity. Ya kan, peluang, dan kebetulan peluang itu diberikan dan didapat di grup C. Ketika penampilan Arab Saudi lagi tidak meyakinkan, ketika penampilan Australia tidak meyakinkan, kita perform bagus gitu kan, sehingga kita berada di posisi ketiga. Jadi menurut saya orang kan sekarang kita harus lolos Piala Dunia, kita harus lolos Piala Dunia gitu kan, jadi keharusan. Padahal sebenarnya kita punya opportunity. Sebenarnya potensi Indonesia hanya bikin kejutan. Kalau lolos, itulah kejutan yang kita berikan. Kalau untuk lolos ke Piala Dunia, saya pikir belum waktunya Indonesia lolos. Ini pun gitu. udah targetnya kan 34 malah. Enggak, saya pikir target 34 kan setiap orang pasti punya target kan untuk lolos ketika kemudian, tapi kan kita harus realistis, kita ini kita tim yang baru di titik baru ke titik ini gitu. Sebenarnya menurut saya ke titik babak ketiga ini udah bagus gitu. Jadi saya ingin menurunkan sedikit ekspektasi orang terhadap sepak bola Indonesia gitu. Kita ini sedang menuju untuk mewujudkan apa yang kita mimpikan gitu. Jadi Piala Dunia menurut saya adalah dream, masih mimpi. Yang sebenarnya realita buat kita Piala AFF kemarin yang disebut-sebut Piala Ciki itu gitu kan. Itu realitas kita sebenarnya. Gitu kan.
Nah, itu Piala yang Ciki. ya artinya gini loh. Artinya ingin saya mengatakan itu adalah bahwa ya kita dukung Ya, tim ya, nasional, oke. tapi ekspektasi kita juga jangan terlalu berlebihan untuk lolos Piala Dunia. Karena kalau Realistis kita mau aja ya. iya, Oke. kalau kita mau lihat realistisnya kita lolos Piala Dunia 2030. Tapi karena ada opportunity saat ini Sekarang. kita berada di posisi ketiga, ya harus kita maksimalkan maksimal, untuk ya. bisa kita lolos sebagai tim yang mengejutkan. Yang kedua, saya sepanjang sejarah jadi jurnalis baru kali ini pelatih nggak boleh dikritik waktu zaman STY. Bahkan ada jargon-jargon tuh nggak STY nggak cuan. Nah, saya bilang, nah abis ini nggak kelipet nggak duit nih, gitu kan? Karena menurut saya adalah kritik itu separuh jalan menuju kesuksesan. Betul. Separuhnya lagi kerja keras. Dan tugas yang kerja keras siapa? Ya mereka sebagai pelakunya. Kita mengingatkan terus di jalur yang sesungguhnya agar kereta ini jalan di jalur yang benar gitu kan. Sehingga ini yang menurut saya harus kembali sepak bola kita kembali ke hitohnya. Ya kan? Karena apa? Menurut saya sepak bola sudah kehilangan sportivitasnya, sudah kehilangan fairness-nya. Ketika buzzer sudah masuk sepak Ya, bola setuju. gitu kan. Jadi menurut saya sepak bola harus dinikmati di lapangan bukan di dunia maya. Betul, kita harus Kalah menikmati. bisa jadi menang ya. Iya, nah, itu yang Menang menurut dari saya segi paling taktik penting. kan. Bukan artinya kita tidak boleh berpendapat lah, Iya, argumentatif lah. Hindari bullying, jangan sampai Indonesia dikenal sebagai negara yang barbar di dunia maya gitu kan. setuju. Waktu itu Alkap dibully habis, Dang Panghao pemain Habis ini dihubis diserang. habis diserang. Cobalah kita gunakan cara-cara yang baik sehingga kita bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang Baiklah. baik berbudaya. ya, yang berbudaya, kemanusiaan yang adil dan Dan beradab Oke. gitu. Ini ngobrol udah lama banget teman-teman ya. Aduh, luar biasa ini kita ngobrol-ngobrol. Demikian kira-kira ngobrol-ngobrol panjang kita soal sepak bola. Tapi satu dong,